Karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan cara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam. Sampai seolah-olah kalau bahasa Nabi, tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir, beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas, tapi dia dengan ekspresif, dengan cara yang ditampakkan, ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak off air kayak gini, bisa juga dalam bentuk online ataupun on air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar. Atau hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan. Karena sanna atau sunnah itu artinya mencontohkan. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa-bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita nggak tampil di depan orang agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain? Itu tidak bisa terjadi. Dan disitulah ada muatan dakwahnya. Sehingga kita nggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal solih, lagi taklim, lagi sholat. Misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam. Kan suka ada yang nanya tuh di komen, itu kameramen gak ikut sholat gitu kan? Saya jarang jawab sih. Sekarang saya jawab nih. Mudah-mudahan silahkan diviralkan. Kalau ini saya ridho. Kalau yang bab lain kurang. Oke ya. Terus gimana tuh dengan kameramen kok gak sholat? Nah, ada 2 kemungkinan. Dan 2 kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon. 1, kamera stillnya on terus dan dia ikut sholat. Dia taruh kamera still di depan, udah gitu udah di-onin dan dia sholat. Cuman mungkin gak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting-nyeting dulu gitu kan. Atau kemungkinan kedua, dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Kalau acaranya yang di luar kota, nah kemungkinan lebih logis lagi adalah karena kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota, safar, berarti dia sudah menjamak tadi di waktu maghrib. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa lebih memilih pencitraan daripada ibadah. Belum tentu. Pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang. Tapi ada syiar di situ. Sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda dengan pakaiannya yang beda-beda. Ada yang pakaiannya aktivis banget. Ada yang pakaiannya anak main banget. Ada yang pakaiannya anak nongkrong. Ada yang pakaiannya bingung. Jadi kayak, ini gue pakai apa sih gitu. Yang ceweknya juga gitu, ceweknya ada yang pakai mukena gitu kan, ada yang nggak pakai mukena, karena kan mukena tradisi dan itu keren sih. Cuman ada juga yang dia kayak, gua mah mau freestyle gitu. Jadi dia kayak nggak pakai mukena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu. Selama longgar dan menutupi aurat. Kan jilbab juga banyak model kan. Ada jilbab tornado, twister hijab ke atas gitu, ada jilbab galau tarik dikit di sini nggak di tengah, ini udah lurus belum sih? Ada jilbab yang kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut, diikat di sini.
Ya bebas lah. Saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan. Jadi nggak mau ngejudge. Semua ini tergantung menutup aurat dengan baik atau tidak. Intinya adalah itu syiar.